Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Eh, Baik anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya. Dan sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya anak-anak akan Bapak absen dulu ya. Adam hadir, Satria hadir, Pratama hadir. Alhamdulillah semuanya masuk ya pada hari ini. Baik, langsung saja nih, Bapak ada satu pertanyaan untuk kalian. Bapak mau tanya, di mana sih kalian tinggal? Silahkan ayo dijawab anak-anak. Ya betul, kita tinggal di negara Indonesia. Dan ngomong-ngomong tentang Indonesia, Indonesia merupakan negara tempat kita tinggal atau negara tempat kita hidup. Dan bicara tentang tempat kita tinggal atau tempat hidup, maka tidak lepas dengan pengertian ruang. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ruang, baik pengertian ruang itu apa, pengertian interaksi antar ruang, dan nanti kita juga akan eh, mempelajari tentang luas dan letak Indonesia. Dan Bapak harap pada pertemuan hari ini kalian dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang, lalu menjelaskan lokasi melalui peta, dan menjelaskan letak dan luas Indonesia. Semua hal itu Bapak ingin bermanfaat untuk kalian semua, dan Bapak harap pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian untuk mengetahui pengertian ruang dan interaksi antar ruang, menggunakan peta untuk mengetahui suatu lokasi, dan untuk mengetahui letak dan luas Indonesia. Baik, anak-anak, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk penyampaian materi sudah selesai. Namun sebelum itu, apa ada yang ingin bertanya? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita simpulkan dulu materi pada hari ini. Untuk itu, Mas Adam, baik Mas Adam, tolong jelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang itu apa? Baik, jawabannya sudah bagus sekali, namun sedikit kurang lengkap. Jadi, anak-anak, pengertian ruang secara lengkap menurut istilah geografi adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Dan secara lebih luas lagi, ruang adalah suatu wilayah dengan batas-batas tertentu. Sedangkan untuk pengertian interaksi antar ruang adalah hubungan yang terjadi dalam satu ruang. Contoh seperti interaksi antar manusia dan dengan alam sekitarnya. Itu disebut dengan pengertian interaksi antar ruang. Untuk selanjutnya, Mas Satria nih, tolong jelaskan Mas, peta itu apa ya? Baik, betul sekali Mas Satria. Jadi, peta merupakan gambaran suatu permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Dengan unsur-unsur peta ada apa saja anak-anak? Ya, betul. Unsur peta ada 9, yaitu yang pertama, judul peta, skala peta, penunjuk arah, simbol atau lambang peta, garis astronomis, lettering atau pengangkaan, lalu ada legenda, ada sumber peta dan tahun peta, tahun pembuatan peta, lalu yang terakhir ada inset. Bagus sekali jawabannya anak-anak. Dan untuk yang terakhir, silahkan Mas Pratama, sebutkan apa saja macam letak suatu negara. Silahkan.
Ya, betul sekali jawaban dari Mas Satria. Oh, maaf, maksud saya Mas Pratama. Betul sekali. Ada tiga letak suatu negara dibagi menjadi satu letak astronomis. Letak astronomis yaitu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan bujur. Dan untuk letak astronomis Indonesia sendiri adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ingat-ingat ya anak-anak. Selanjutnya pembagian letak suatu negara ada letak geografis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan keadaan alam yang membatasinya. Dan untuk letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu juga terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Dan yang terakhir, letak suatu negara yaitu berdasarkan letak geologis atau letak suatu wilayah berdasarkan aspek geologinya. Dan untuk letak geologis Indonesia terletak pada pertemuan dua deretan pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dan selanjutnya Indonesia juga merupakan tempat pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Dan yang terakhir, Indonesia juga terletak di antara dua dangkalan laut, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Namun selain letak, suatu negara juga dilihat dari luasnya. Dan untuk luas seluruh wilayah Indonesia sendiri yaitu sebesar 5.180.053 km persegi, dengan pembagian wilayahnya sebesar kurang lebih 37% berupa daratan dan sebesar 63% berupa lautan. Dengan banyaknya lautan tersebut, Indonesia sering dibilang sebagai negara kepulauan dikarenakan memiliki banyak pulau yang tersebar di wilayahnya. Baik anak-anak, mungkin itu saja kesimpulan dari materi pada hari ini. Dan untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi ini, Bapak sudah siapkan soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal di Google Classroom untuk dapat kalian kerjakan. Dan untuk tindak lanjut pertemuan berikutnya, silahkan kalian pelajari tentang keadaan alam Indonesia. Boleh dari sumber manapun, tidak harus dari buku paket saja. Silahkan kalian cari-cari sumber dari internet atau majalah, koran, atau mungkin sumber-sumber yang lain. Dan baik anak-anak, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Hai anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya, dan jangan lupa diikuti tugasnya ya, dan dipelajari materi berikutnya. Jangan lupa juga agar pada pertemuan berikutnya bisa lebih mudah Bapak dalam menerangkannya. Dan selalu jaga kesehatan. Akhir kata, Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.